أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ilham. Sebagai pembuka ya teman-teman, sebagai pembuka kuliah kita. Lalu kita lanjut ke pertanyaan. Siapa yang mau bertanya teman-teman? Ulan, silakan. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Apa yang dimaksud dengan visi dalam konteks manajemen Visi. strategi? Visi dari manajemen strategi. Oke. Kita tampung ya. Terima kasih Ulan. Hanya itu. Iya. Pendek banget pertanyaannya. Oke. Lalu setelah itu siapa lagi, teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Nama ya, nama Kak. Perkenalkan, nama saya Tania, Bu. Tania. Izin bertanya ya, mengapa sih penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal dalam manajemen strategi? Oke. Mengapa penting mengidentifikasi kekuatan internal dan kekuatan Internal dalam manajemen Oh, strategi. kekuatan internal aja. Ya, kekuatan internal itu berarti kekuatan yang ada dalam suatu organisasi ya. Ya. Oke, terima kasih Tania. Silakan. Iya. Saya Kirina ingin bertanya, Si. mengapa pengembangan nilai-nilai perusahaan penting dalam manajemen strategi? Mengapa pengembangan nilai-nilai Perusahaan Ya. penting dalam manajemen strategi. pengembangan nilai-nilai perusahaan? Oke. 3 atau mau tambah lagi? Terima kasih Serina. Terima kasih Serina. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Baru 3. Cukup dulu 3. Oke. Ya, tuh. Faisal yang jawab Faisal ya, oke? Oke, yang mau jawab? Mau bantu jawab? Siapa yang bantu jawab? Kita acak boleh. Acak boleh. Fadia. Sebentar sayang. Iya. Ya. Pakai mikrofon ya teman-teman biar jelas ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ulan. Apa yang dimaksud dengan visi dalam konteks manajemen strategi? Visi merupakan gambaran jangka panjang yang diinginkan oleh perusahaan. Ini adalah pandangan tentang keberhasilan di masa depan yang memberikan arahan dan motivasi bagi seluruh organisasi. Visi yang kuat memberikan tujuan yang jelas bagi strategi perusahaan dan membantu mengilhami dan mengarahkan upaya semua anggota organisasi. Ya, setuju jawabannya? Visi itu adalah tujuan akhir ya? Ya, benar kan? Oke. Jelas? Kak Davi jelas? Oke, terima kasih. Nama tadi? Fadia. Fadia. Terima kasih Fadia. Lalu yang pertanyaan kedua? Iya. Si kakak cantik. Sebutkan nama yang saya. Nama saya Hasna Diana. Saya mau menjawab pertanyaan dari Tania. Mengapa penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal dalam manajemen strategi? Identifikasi kekuatan dan kelemahan internal membantu perusahaan memahami sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Ini kemungkinan perusahaan untuk memanfaatkan keunggulan yang ada dan mengatasi kelemahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis. Iya. Udah? Sekian, Bu. Sudah. Ya, oke. Terima kasih. Aplaus dong. Iya. Benar ya? Dengan mengidentifikasi
internal, faktor internal, analisis internal di perusahaan, kita tahu kelemahan kita apa, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, benar kan? Nah, kekurangan itu diperbaiki dengan strategi-strategi tadi. Kelemahan diperkuat lagi. Kekuatan diperkuat lagi. Ya, berarti kalian nyimak ya. Ya, mau jawab yang mana Faisal? Yang pertanyaan Kerina. Oh iya, Sherin, kenapa pengembangan tadi ya? Iya. Ya. Pegangnya. Mengapa pengembangan nilai-nilai perusahaan penting dalam manajemen strategi? Ya. Nilai-nilai perusahaan mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika yang membimbing perilaku organisasi. Mereka membantu memandu keputusan strategis, membentuk budaya organisasi, dan membantu memperkuat reputasi perusahaan di mata stakeholder. Stakeholder. Iya. Stakeholder. Iya. Udah. Terima kasih Faisal. Yang lain? Applause dulu. Applause. Yang lain? Kenapa nilai-nilai pengembangan? Yang mau komen silakan. Faisal menyala, Ilham menyala, Aris menyala, Asna menyala. Lagi nggak tren ya menyala ya? Kobaran api-api itu ya? Oh, semangat berarti ya? Oh, ilmu padi berarti. Ibu dibohongin. Oke, ada jawaban yang lain? Ada yang mau menambahkan nggak? Mau nambahkan? Atau ibu jelaskan sedikit? Yang ya, ibu jelaskan sedikit ya. Spidol ada nggak ya? Oh ada ya. Oke, ibu jelaskan sebentar. Oh udah ada ibu. Oke, ini ya. Nah jadi teman-teman, perencanaan strategis, kita masih di perencanaan strategis ya. Perencanaan strategis itu sarana, bisa dikatakan sarana ya. Sarana untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Tujuan jangka panjang ya. Kalau manajemen strategi berarti untuk arah tujuan jangka panjang. Karena tujuan itu ada yang pendek dan ada yang ke depan, 5 tahun ke depan. Ya kan? Nah ini kita bisa katakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Setuju nggak? Ya kan? Ya, manajemen strategi ya. Lalu di sini dengan manajemen strategi itu tadi bisa mengetahui kekuatan, kelemahan di dalam diri, lalu bisa mengetahui kompetitor kita gimana sih, seperti itu ya keadaannya ya. Lalu tadi sebagai apa? Oh ini, alat untuk mencapai keunggulan bersama, dinamis. Benar nggak? Pikiran, nah seperti itu, cepat bosan. Pikiran kita selalu berubah, benar ya? Banyak yang bilang hari ini A, ternyata berapa menit kemudian jadi B. Hari ini mau pagi jam sekarang aja, saya mau pilih yang ini. Nanti dia searching yang lain, pilihannya jadi berubah. Seperti itu, benar ya? Nah itu untuk untuk merespon atau meminimalisir tadi perubahan-perubahan yang terjadi, dilakukanlah evaluasi. Paham ya? Penting. Jadi evaluasi itu penting banget nggak? Pakai banget ya, penting sekali ya, penting banget kalau anak muda sekarang ya, penting banget ya kan, penting sekali. Dikarenakan tadi untuk tadi ya, untuk mengevaluasi itu berarti untuk memonitor sebagai alat monitor, bener ya, perubahan diri kita, merubah perubahan yang kita lakukan. Oke, sampai sini udah paham? Contohnya supaya dia unggul, terus pastinya dia profit sesuai dengan profit yang tinggi ya, benar nggak? Apalagi kegunaan strategi tadi supaya unggul, bertahan dong, benar nggak? Supaya dia tetap eksis atau berlangsung tuh, ya kan? Eksistensi. Ada nggak, banyak nggak perusahaan yang dari tahun 70-an masih berdiri sampai sekarang? Banyak. Nah dia berarti pakai manajemen strategi nggak itu ya? Bukan kebetulan ya. Kalau kebetulan mungkin 5 tahun, oh dia jaya banget sampai 5 tahun. Mungkin aja dia manajemen strateginya nggak maksimal, bisa jadi. Karena faktor keberuntungan laki ya. Tapi kalau yang menggunakan manajemen strategi secara maksimal dan evaluasi yang dioptimalkan, pasti dia bisa sampai puluhan tahun. Ya, nih contoh, ibu kasih contoh. Kita ambil yang ada di sekitar kita aja. The Body Shop masih ada nggak sih sekarang?
Masih ya? Ini teman-teman, ini berdirinya sejak 1976. Siapa yang udah lahir 1976? Ketawa Riz. Ibu lahir di sini Riz. Ini 1976. Body Shop, nggak apa-apa. Berarti dia udah mau 50 tahun ya kan? Berdiri. Sampai sekarang masih populer ya? Masih populer nggak? Kalian teman-teman ibu tanya Body Shop ada bu? Tahu bu gitu. Berarti sekarang masih ada ya? Di mall besar juga pun dia masih ada ya. Tapi ini kepopulerannya nggak seperti saat dia baru lahir kemarin. Ya kan, ini udah usia 50, berarti udah dewasa muda ya, udah dewasa tua ya, udah masuk 50. Nah inilah kenapa nih, kemarin kan ada fasenya, dia baru lahir kemarin, ini fase-fasenya ya teman-teman ya, baru lahir dia langsung populer. Berarti ada manajemen strategi, suatu strategi yang unik, yang membuat orang tertarik, bener kan, pasar tertarik, terus pasar mau mengadopsi produk dia, berbondong-bondong beli nih, ya kan? Lalu apabila si strategi tadi inovasinya kurang atau strateginya nggak berubah, kurang beradaptasi terhadap perubahan, maka belum tentu dia bisa langsung masuk ke fase berikutnya. Kalau fase berikutnya ini masa jaya-jayanya ini ya, masa jayanya itu inflection point namanya teman-teman. Ya, kalau dia bertahan, manajemen strateginya bagus dan semuanya diperhitungkan dengan optimal, dilaksanakan optimal, ini dia akan terus di sini. Nah nanti setelah ini, nanti dia terus fase berikutnya, terus bisa jaya, bisa juga bisa berakhir tragis ya di sini. Bener kan? Yang gulung tikar, yang PHK dengan terpaksa dikurangin karyawannya, seperti itu. Tuh ini ada fase, berarti sama seperti kita ya, fase lahir, fase jaya-jayanya, lalu ke masa tua. Bener ya? Nah maksud dari manajemen strategi itu sampai masa tua pun dia masih ada nih gitu. Jangan hanya tinggal nama gitu. Bener kan? Nah, seperti itu. Nah, kenapa Bu Body Shop dulu ini dia sekarang masih ada, udah 50 tahun, hampir 50 tahun ya. Ini dia masa jayanya ternyata strateginya adalah sekarang masih warnanya hijau ya. Lambangnya masih hijau ya, kita lihat ya. Ya, ini strateginya untuk dia fokus ke pelestarian lingkungan. Jadi produknya yang ditawarkan yang alami, bener? Terus cinta apa ya? Ya ramah lingkungan dia. Terus apalagi selain ramah lingkungan? Oh iya, strateginya dia kenapa bisa sampai di, kalau nggak salah ibu ya, kalau salah mohon maaf, sampai di 136 negara ini franchise-nya. Nah strateginya dia franchise, makanya bisa di semua negara dia masuk, ada tumbuh di setiap negara, ya kan? Itu strateginya tuh, itu termasuk strategi kan? Sampai bisa usia 50. Lalu apalagi strateginya tadi diinformasikan bahwa perusahaannya mendukung kesejahteraan karyawan dan kesejahteraan si pemasok. Gitu. Yang pemasok bahan bakunya dia kalau bisa mendapatkan untung juga nih dari sini. Gitu. Seperti itu, ya. Oke. Nah, kenapa dia bisa agak berkurang Bu sekarang, kepopulerannya agak luntur gitu kan? Satu, banyak pesaing-pesaing pastinya, ya kan? Ya tadi yang dikatakan tadi, pasar berubah, ekonomi berubah, pasar berubah. Kita juga tadi ya, sampai sekarang Body Shop masih terkenal yang high class, harganya agak tinggi ya, ya kan, bener. Nah, sedangkan si pasar sekarang banyak tersedia ramah lingkungan juga, tapi yang harga di bawah si BS ini, bener nggak? Nah, kita sebagai konsumen yang cerdas, ya lebih mengutamakan, Gen Z itu lebih mengutamakan sekarang nih ya, preferensinya mereka mencari yang berkualitas, harga ramah di kantong, ya kan? Ya. Terus ramah lingkungan juga masih ada di paradigma kita, tapi yang kita utamakan tadi ya, iya ramah di kantong atau murah, benar nggak? Ada ini dan efeknya sama gitu, kualitasnya hampir sama, ya udah. Karena kita menggunakan ilmu ekonomi tadi.
Kalau ilmu ekonomi apa Pak? Ilmu ekonomi itu kan upaya kita untuk memenuhi kebutuhan kita, ya kan, dengan sumber daya yang ada. Gitu, karena kita konsumen yang cerdas. Ya, nah bagaimana cara supaya si body shop tetap naik lagi? Nah dia harus PR-nya besar nih. PR-nya besar, gimana nih strategi yang baru lagi supaya dia bisa tumbuh dan jaya seperti yang lalu. Sebenarnya manajemen strategi dia lumayan ya, sudah 5 tahun kali 10 berarti kan? Sudah berhasil. Enggak yang Ibu sampaikan, salah satu faktor penyebabnya tadi itu dikarenakan ada banyak persaingan di dunia skincare ya, kalau kayak seperti dia kecantikan ya. Sekarang tuh barangnya benar-benar harganya murah, kualitasnya juga bisa dipercaya, ya kan? Berlabel, ber-BPOM, terus ramah lingkungan juga ada dengan harga yang ramah di kantong. Nah itu strateginya kalau teman-teman sebagai yang memegang manajemen body shop seperti apa harusnya? Supaya dia bisa dimasukkan lagi, ya inovasi ya kan? Supaya dia bisa masuk lagi ke list si konsumen. Oh iya ya, balik lagi deh ke sini gitu. Apa kira-kira strateginya? Karena kalau dia tidak melakukan inovasi benar, dia pernah melakukan kemasan ulang supaya harganya bisa turun, ya kan? Oke, boleh tuh. Terus apa lagi? Promosi, iya. Iklan, terus ada marketing. Gimana? Oh ya promosi tadi, pemasaran. Atau bisa nggak price-nya diturunin sedikit? Iya benar, seperti itu, ya kan? Ya, karena kan faktor yang mempengaruhi pembelian itu pertama tuh harga, teman-teman. Harga. Nah, kalau ini kan masukan ya, salah satu strateginya bermain di harga, benar ya? Bermain di harga, jangan ya oke, mungkin dia mau menaikkan produk dia di level atas mungkin, makanya dia tetap aja kita harus berkelas nih ini. Tetapi ya dengan lingkungan eksternal tadi ya. Oh sekarang nih zamannya udah yang harga biasa aja udah dapat yang banyak, udah dapat yang bagus kelas kita nih. Harusnya dia bisa bermain di sana. Paham ya? Sampai sini berarti paham kalau teman-teman udah bisa jawab. Oke, bisa diterima kuliah hari ini? Terima kasih. Ada tambahan dari yang lain? Ada nggak? Atau ada contoh yang lain? Contoh lain banyak ya. Cukup? Oh kesimpulan, silahkan. Dari siapa? Oke, gantian ya kamera ya. Terima kasih. Siapa namanya? Om Noval. Kakak Noval. Siapa yang mau bacakan kesimpulan? Ya, silakan. Nama kakak? Nama Elizabeth. Elizabeth, oke. Kesimpulannya adalah mereka saling terkait dan penting untuk mengarahkan perusahaan menuju pencapaian tujuan jangka panjangnya. Kesimpulan terakhir apa? Yang terakhir, kalimat terakhir? Menggunakan strategi yang efektif. Oke. Ya. Menghadapi tantangan Ya. dan Nah. di pasar. Oke, itu kuncinya ya. Supaya efektif, efisien, dan unggul di pasar. Manajemen strategi. Setuju ya? Yang dari kesimpulan terakhir. Dilakukan manajemen strategi supaya berjalan efektif dan efisien dan unggul di pasar. Kalau udah unggul pastinya dikenal, populer, bener ya? Bisa menjadi apa ya? Produk nomor 1. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada yang mau nambahkan? Mau tanya lagi? Salsa Mas Awi. Wi mau nanya Wi? Enggak? Zahra mau bertanya Zahra? Oke teman-teman, kalau nggak ada yang mau bertanya berarti sudah paham ya, insya Allah ya. Kak Davi nggak ada suara hari ini? Puasa.
Oh, Aris. Makasih. Ilham disuruh ngaji lagi, Ham. Ya Allah. Makanya selain Ilham, yang lain belajar ngaji dong. Hah? Termasuk ibu ya? Ibu juga harus belajar ngaji, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ibu tutup ya. Iya, maaf lahir batin semuanya. Sama-sama. Selamat berlibur panjang, teman-teman. Selamat yang pulang kampung. Semoga lancar di jalan, kembali dalam keadaan sehat dan tambah bahagia ya. Oke. Selamat yang mau dapat THR. Dapat THR nggak? Semoga dapat ya, bahagia sekali. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semua ya.